Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, ketemu lagi dengan kami, channel Kendilosi. Seperti yang saya janjikan di season kemarin, setelah kita mengulas situs prasejarah di Kabupaten Kendal, setelah itu kita akan mengulas tentang sejarah klasik yang ada di Kabupaten Kendal ini. Pada kesempatan kali ini, kebetulan kami dan tim berada di salah satu situs cagar budaya, yang mana situs cagar budaya tersebut menurut hipotesa awal merupakan situs cagar budaya masa klasik tertua di Kabupaten Kendal ini. Apa situsnya? Mari kita simak. Tapi jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen agar channel Kendilosi semakin berkembang. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berhubungan erat dengan perubahan yang dilakukan oleh manusia. Begitupun dengan situs candi ini. Peradaban masa lampau di Kabupaten Kendal ini sudah sangat maju sekali. Karena kalau kita lihat, nenek moyang kita sudah sedemikian rupa membangun bangunan-bangunan megah dengan model arsitektur yang menunjukkan ciri khas mereka sendiri, dan bangunan mereka pun tidak hanya bertahan sekitar 10, 20 atau 30 tahun, bahkan ribuan tahun masih bisa kita lihat. Situs candi ini ditemukan atau baru diketahui oleh masyarakat sekitar tahun 2018. Ketika itu masyarakat sekitar mengira bahwa candi ini adalah bukan bangunan candi, melainkan bangunan masjid yang tidak jadi karena ada alasan tertentu. Dan kemudian selang dari masa ke masa, bangunan ini diberlakukan layaknya seperti tempat keramat yang lain. Ketika ditemukan, ketika diketahui, terus dilaporkan ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kebetulan pada saat itu mereka sedang mengadakan penelitian atau kajian situs candi juga yang berada di Desa Anjung Semi, Kecamatan Kangkung. Ketika mengadakan penelitian di daerah Kangkung itu, kemudian saya ajak untuk survei di lokasi ini. Pada saat itu mereka menyurvei candi ini dengan candi yang satu lagi berada di sebelah barat 100 meter dari sini. Mereka menyimpulkan memang ini bukan bangunan masjid, tapi betul-betul bangunan candi. Dan langsung mereka mengagendakan tahun kedepannya untuk dilakukan penelitian. Setelah mengidentifikasi bahwa ini adalah situs candi, mereka juga mencari sekitar sini apakah ada situs candi yang lain. Ternyata memang ada. 100 meter ke arah tenggara terdapat sisa bangunan berupa mandapa dan struktur pagar dengan ketebalan sekitar 120 cm. Dan ke arah tenggara ke selatan lagi, yaitu berada di tengah sawah juga, itu ada berupa batu lumpang, tapi sudah aus ya. Jadi tidak membentuk lumpang 100%, sudah aus. Dan di sekitar lokasi tersebut banyak sebaran bata-bata dengan ukuran relatif sama dengan yang ini. Dari hasil penelitian ekskavasi kemarin, yaitu tahun 2019
dan juga tahun 2020 itu menyimpulkan ukuran candi ini berbeda. Dari awal penelitian tahun 2019 itu disimpulkan bahwa candi ini berukuran sekitar 10 kali 12 meter. Tapi setelah diadakan penelitian lagi pada tahun 2020 menjadi berkembang lagi, karena pada saat itu belum menemukan sudut candinya. Nah, tahun 2020 penelitian itu diketahui bahwa candi ini berukuran sekitar 35 meter persegi, dan itu kemungkinan nantinya akan lebih luas lagi karena pada saat itu belum ditemukannya juga sudut bangunan. Untuk bentuknya sendiri, candi ini mirip dengan candi yang berada di Jawa Barat, yaitu di situs Candi Batujaya. Itu bentuknya seperti kebanyakan bangunan candi Buddha, yaitu ada kaki candi, kemudian ada kumuda dan penampil, dan bentuk candi tersebut menyerupai bentuk bunga teratai. Untuk usianya atau berasal dari abad keberapa candi ini, itu berdasarkan kajian penelitian tahun kemarin, itu kebetulan dari pihak Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mengadakan uji penanggalan absolut berupa uji karbon C14. Apa itu uji karbon? Yaitu salah satu metode untuk mengetahui usia dari suatu benda, itu menggunakan materi berupa sekam. Kalau di sini yang diambil sampel sekamnya. Sekam diambil yang masih agak hampir utuh, belum berupa arang, dan kemudian diambil untuk dilakukan uji karbon. Dan hasil uji sekam tersebut itu menunjukkan candi ini berasal dari tahun sekitar 623 Masehi atau abad ke-7. Kalau kita lihat dari abad ke-7 itu hampir menyamai dengan candi yang ada di Batujaya. Jadi selain bentuknya sama, eranya pun hampir sama. Selain candi ini, di Jawa Tengah ini ada juga candi di Balik Kambang yang hampir sama bentuknya dengan candi Batu Tumpang ini. Candi ini menurut para peneliti dari hipotesa awal merupakan candi utama. Dari teknik penelitian kemarin, candi ini berlokasi pada sektor 1, dan dari arah tenggara 100 meter atau lokasi candi 2 itu adalah sektor 2. Di sektor 2 berupa bangunan seperti mandapa dan juga struktur pagar yang ketebalannya itu saya sebutkan tadi sekitar 120 cm. Tapi untuk kedalamannya dari permukaan itu sekitar yang paling tinggi itu 1 meter. Kemudian untuk struktur pagarnya sekitar 2,5 meter. Dan di sana dari penelitian kemarin itu untuk ekskavasinya sudah mencapai tanah historis atau mainfill-nya. Itu banyak sekali menemukan tembikar-tembikar atau gerabah-gerabah kuno. Juga ada bata-bata berupa bata kuncian, bata ya seperti aksesoris pada masa itu mungkin. Kita juga belum tahu karena belum diadakan kajian lebih lanjut lagi. Ada juga materi-materi hewan seperti tulang dan juga gigi-gigi hewan. Itu kemungkinan hewan tersebut merupakan hewan konsumsi ya, pada saat itu mungkin bisa dibuat ritual atau dibuat untuk jamuan makan untuk konsumsi sehari-hari gitu.
menurut kesimpulan para ahli, candi ini adalah situs candi yang membuktikan bahwa keberadaan kerajaan Kalingga itu memang berada di pantai utara. Saya tidak mengatakan ini adalah kerajaan Kalingga. Saya cuman mengatakan bahwa candi ini membuktikan bahwa memang Kalingga berada di pantai utara. Dan kebetulan dari teori awal dari Jepara sampai Kalongan itu kenapa saya katakan di Kendal? Karena di Kendal ini, di Pantura ini terdapat candi yang begitu megahnya dengan luas 35 meter persegi, tinggi bangunan sekitar 4 meter. Nah, itu bukan candi yang kecil menurut menurut para ahli, itu candi yang sangat besar sekali, ukurannya hampir menyamai candi-candi yang ada di Jawa Tengah bagian selatan. Ya, begitulah penjelasan tentang situs Candi Boto Tumpang yang mungkin terdapat banyak kekurangan ya, karena tidak harus semua atau tidak mungkin semua saya sampaikan karena ada hasil penelitian tertentu yang tidak boleh untuk dipublikasikan. Tapi yang pasti Boto Tumpang ini sangat kompleks sekali, mulai dari candi utama, ada mandapa, ada pagar, dan juga dari hipotesa saya pribadi itu yang di tengah sawah tersebut menurut saya adalah bangunan stupa. Jadi berupa seperti kalau kita lihat di Borobudur itu yang paling tinggi di tengah-tengahnya itu terdapat stupa yang paling besar lah. Kemungkinan mirip seperti itu. Tapi ya bagaimana bentuknya, bagaimana untuk struktur batanya nanti kita lihat. Tapi bukan di season ini, tapi di season selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Kendil Besi agar kedepannya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.